pengembangan di sektor pemrograman, khususnya di sini maksudnya di pemrograman microcontroller ya. Karena kalau kita lihat di repositori yang ada dan di library yang ada, itu biasanya library itu ditulisnya menggunakan gaya penulisannya OOP, menggunakan kelas ya, seperti itulah. Jadi memang sangat untuk saat ini termasuk pengetahuan yang sangat urgent, OOP ini, konsep OOP. Oke, jadi sebenarnya OOP itu apa sih? Jadi kan di C++ itu sebenarnya kan ada kelas. Nah, mungkin sebelumnya ada yang sudah belum di mata kuliah pemrograman misalnya, itu ada yang sudah diajari mengenai kelas belum? Oke, kalau misalnya belum, jadi secara singkatnya itu kelas itu kumpulan dari variabel dan fungsi ya, yang biasanya di konsep OOP ini bukan di konsep OOP, kelas ini sendiri juga biasa disebut sebagai objek gitu ya. Nah, objek sendiri juga sebuah copy dari kelas itu juga disebut objek di pemrograman C++. Nah, karena di situ ada beberapa properti dalam yang terasosiasi dengan objek. Nah, dari situ disebut konsep object oriented programming, seperti itu. Jadi pemrogramannya itu terorientasi pada objek, yaitu kelas-kelas itu tadi. Nah, mungkin yang pernah lihat sebelumnya, yang pernah mempelajari pemrograman C akan berpikiran secara sekilas kok kelas ini sekilas mirip dengan struct ya, tapi emang apa sih bedanya? Kalau dari sini aja, dari contoh ini sebenarnya udah kelihatan. Salah satu contoh bedanya ini bahwa kelas ini juga mencakup fungsi, yaitu kayak void itu kan. Nah, kalau struct itu cuma variabel biasanya. Nah, tapi untuk tabelnya ada juga tabel perbandingannya struct kelas dengan structure. Jadi di sini kalau kelas ini secara defaultnya, kalau kita nggak ngasih keterangan itu public atau protected atau private, itu akan menjadi private by defaultnya. Kalau structure itu by defaultnya public, bisa diakses. Maksudnya itu public sama private nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya, mengenai tipe aksesibelnya variabel anggota kelas ini. Lalu ini memory allocation-nya, yang satu di heap, yang satu di stack. Ini sendiri pembahasannya nanti ada di data structure sebenarnya. Jadi mungkin bisa menambah literasi tambahan mengenai data structure sendiri. Oke. Lalu untuk lalu its reference type data type, yang satu value type-nya data type. Nah, ini yang terakhir juga yang satu terdeklarasi menggunakan kata kelas, yang satu menggunakan struct ya memang seperti itu. Oke. Ini contoh copy, maksudnya gimana sih mengcopy kelas itu sendiri, maksudnya ini loh. Ini kan di sini sebentar, nah kursor saya kelihatan ya. Ini saya pakai laser pointer aja. Nah, di sini ada robot struct. Ini kan ada robot struct, ada robot class. Ini maksudnya ini contoh mengcopy struct ataupun mengcopy kelas di sini. Ini nanti yang kita declare robot underscore 2 ini akan menjadi objek ini, dan nanti bisa mengakses member kelas ya, seperti ini. Misalnya robot 2 robot name ini seperti itu ya. Jadi maksudnya objek itu seperti itu. Nah, ini kelas aksesnya, tipe yang bisa diakses. Kalau public itu bisa diakses dari luar kelas. Kalau private itu hanya diakses internal kelas, variabel-variabelnya.
Sedangkan kalau protected itu apa mirip private, cuma apa child class-nya ini bisa mengakses member-membernya. Child class atau derivate class ini nanti konsepnya bisa dipelajari lagi di inheritance, yang mana juga dibahas sekilas di sini nanti. Nah, langsung dibahas kan. Jadi inheritance sendiri, kalau inheritance ini jadi kelas itu kan nanti bisa diturunkan ya. Bisa diturunkan maksudnya ada kelas robot, terus habis itu ada kelas baru gitu. Misalnya kelas robot apa ya? Robot arm gitu ya. Itu nanti kalau inheritance dia bisa menginherit ataupun mengambil variabel-variabelnya yang kelas robot ke dalam kelasnya ini kelas ARM. Jadi kelas robot ARM nanti kalau kita panggil sebagai objek, member-membernya itu selain variabel robot, variabel yang ada di kelas robot ARM sendiri ya termasuk variabel yang diinherit dari kelas robot. Mungkin agak bulat ya kalimat saya, tapi lebih rincinya itu nanti ada ke artikel yang saya sarankan untuk dibaca lagi mengenai inheritance, dan ada juga ada diagramnya, ada flow diagramnya, dan itu mudah untuk dipahami sebenarnya. Ada public inheritance, ada protected, ada private. Ini hubungannya juga seperti sebelumnya ya, akses kelas ini. Oke. Nah, ini contoh menginherit ya. Jadi misalnya robot class derived ini dari robot class sendiri. Ini kalau misalnya public robot class maksudnya ya, jadi membernya ini, member kelasnya robot class derived ini selain turn left sama turn right, itu juga ada fungsi-fungsi dan variabel-variabel yang public dari robot class itu sendiri. Robot class sendiri di mana? Ya sebelumnya itu ada kelas robot class seperti itu. Nah, ini tips untuk memahami lebih lanjut mengenai pemrograman OOP, karena sebenarnya ini juga bukan materi yang dijelaskan dalam satu pertemuan, apalagi pertemuan singkat. Ini biasanya juga konsepnya kan dibagi-bagi menjadi beberapa pembahasan. Jadi untuk tipsnya untuk mempelajari lebih lanjut itu ada di ini salah satu website yang saya rekomendasikan ini C++ Geeks for Geeks. Itu dia punya salah satu kategori C++, dan di situ cukup lengkap menurut saya untuk C++ secara umum, dan juga di situ juga membahas object oriented programming secara khususnya. Lalu juga untuk latihannya sering-sering membaca library-library yang sudah ada. Misalnya ada library MPU 6050, itu library-nya ini ya, library-nya IMU. Terus ada library, banyak sih library modul-modul itu kan yang biasa diakses menggunakan Arduino. Itu bisa untuk untuk kita belajar mengenai pola pemrograman atau penyusunan library menggunakan konsep object oriented programming, karena biasanya memang library itu ditulis menggunakan konsep object oriented programming seperti itu. Ini referensi yang saya gunakan di PPT kali ini. Oke, untuk hari ini materinya itu aja sih. Jadi memang singkat aja toh. Ini jam-jam ini kan, jam-jam 4:30, bentar lagi juga jam 5, mungkin teman-teman yang puasa juga bakal mulai nyari takjil juga. Jadi memang untuk selama Ramadan ini, apalagi di jam ngabuburit, mungkin materinya singkat-singkat aja, tapi semoga bermanfaat lah. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dulu.
Ya mungkin saya ngasih waktu semenit aja lah, semenit aja. Kalau memang nggak ada sampai 16.33 ya saya kembalikan ke Mas Victor lagi. Karena memang hari ini singkat aja ya. Dan mungkin nanti tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai yang hari ini atau yang mengenai yang kemarin-kemarin juga langsung bisa ditanyakan di grup ataupun secara pribadi. Oh, ada yang namespace. Ya, namespace ini setelah kita memahami konsep OOP itu namespace kita juga bisa ini memahami konsep dari namespace itu sendiri. Namespace terus ada ini kan kalau di C++ ada STL standar STL kepanjangannya apa sih, saya sampai lupa. Standar template library itu juga itu juga setelah kita memahami konsepnya OOP itu juga hal yang masuk pembahasan di OOP sih. Tapi kalau OOP-nya sendiri itu biasanya berputaran di ini, berkisaran di ini pemahaman mengenai kelas pengaplikasiannya, lalu properti-propertinya seperti itu. Mungkin ada lagi. Ya tadi sama saya belum sempat melanjutkan tadi ini ya. Kalau misalnya ada request materi juga terserah itu mengenai STM32 atau materi penunjang aja itu juga bisa disampaikan sampaikan di grup sekiranya kalian sudah ada yang masuk ke tim ataupun sudah sudah uh, melakukan project-project ataupun ada tugas dan lain-lain, dan itu menurut kalian ada materi di mana saya belum menyampaikan tapi materi itu sangat urgent, itu bisa langsung menyampaikan sarannya, entah Japri entah di grup, silakan seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, kalau misalnya memang belum ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Mas Victor ya. Oke, ya. Nah, ini ada request nih. Oh iya, ada request ya. Sebenarnya yang kemarin itu ya terima kasih ya untuk Mas Aziz. Sebenarnya yang kemarin itu juga udah dasar, cuma mungkin pembawaannya bahasa pembawaannya kurang ramah untuk untuk yang benar-benar absolute beginner, tapi ya gak apa-apa, nanti bisa dipertimbangkan, atau karena memang waktunya pendek bisa bisa nanti saya pertimbangkan untuk bikin repo lain untuk APR. Kan kalau kemarin kan STM32, kalau APR sebenarnya memang sourcesnya lebih banyak karena memang sudah lebih tua, dan ya developer APR kan udah ada dari tahun 2000-an awal gitu. Jadi bisa lah untuk jadi pertimbangan. Oke, terima kasih untuk sarannya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Ya, kalau nggak ada,
kayaknya ini ya, mungkin nanti nambahin atau tanya selanjutnya bisa langsung di grup aja. Nah, karena dari Mas Ali cukup ya penyampaian singkat untuk sore ini gitu, menemani kita menjalankan sore hari gitu. Karena ada cukup, aku rasa bisa dicukupkan dulu ya untuk hari ini. Semoga materi singkat tadi bisa kita pahami lah, dan nanti mungkin selanjutnya kita bakal bahas lebih jauh lagi gitu. Oke ya, mungkin dari aku dan Mas Ali cukup untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga juga next bisa lebih banyak ya yang ikutan. Oke, tak tutup dulu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Yuk, sama-sama.